Nah, hari ini kita akan membahas garis singgung lingkaran, yang dimana mengenai pengenalan dan soal-soal dari garis singgung itu sendiri. Let's go! Nah, di sini kita akan lihat garis singgung lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak hal yang berhubungan dengan garis singgung lingkaran secara kita sadari ya. Pertama, nah ini kalau di dalam bagian mesin, nah ini ada yang namanya beltnya. Ya, seperti itu. Nah, belt ini yang bersinggungan dengan gear-gearnya itu. Oke, selain itu ada apa lagi? Nah, ini juga dalam mesinnya itu ya. Ini beltnya. Nah, terus juga yang sekarang lagi tren adalah kita naik sepeda. Nah, ini rantainya itu juga yang merupakan garis singgung lingkaran. Oke. Nah, di sini kita akan lihat sifat garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu apa sih? Itu adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Yang kedua adalah garis singgung suatu lingkaran itu tegak lurus terhadap jari-jari lingkarannya melalui titik singgungnya. Ini penting nih. Maksudnya apa sih? Seperti ini. Nah, kita lihat ini. Ini titik pusat lingkaran. Ini adalah Di sini adalah titik singgungnya. Oke. Nah, ini adalah titik pusatnya. Maka ini akan jari-jarinya. Nah, ini akan pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini juga sama. Ini dari titik pusat lingkaran ke titik singgung atau ke garis singgungnya. Ini pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Diingat ya, selalu. Walaupun nanti tidak ada tandanya, itu tetap dia 90 derajat. Nah, di sini garis singgung lingkaran menyelesaikannya itu gimana? Biasanya secara umum menggunakan Pitagoras, tapi juga ada juga menggunakan sudut istimewa ya. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan tadi kan 90 derajat ya. Nah, ini kalau ditarik garis seperti ini, untuk mencari panjang OG-nya ini, biasanya kita dengan menggunakan rumus Pitagoras. Selain itu, ini juga sama. Nah, ini 90. Nah, untuk cari OR, berarti kan OR, ini sama OR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PR kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama. Untuk beberapa soal variasi ada juga menggunakan rumus garis bangunan kelas 9. Tapi maksudnya adalah dasarnya itu di kelas 7, yaitu perbandingan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini soal garis singgung lingkaran. Nah, diketahui AB adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O jika besar sudut OAB-nya X dan AOB-nya 2X. Maka nilai X-nya berapa? Nah, ini AB ini ada garis singgung. Nah, dari titik pusat lingkaran ke titik singgungnya ini pasti akan membentuk 90 derajat walaupun tidak diketahui. Ya udah, kita tinggal jawab aja. Maka jadi 180 sama dengan 90 derajat ditambah 2X ditambah X. Ini saya coret ya. Jadi 90 derajat sama dengan 3X. Maka X sama dengan 30 derajat seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi sini. GF adalah garis singgung dan sudut COB-nya 28. Maka sudut AOB dan OCD-nya. AOB ini ya. Terus sama OCD. OCD berarti ini. Nah, tapi di sini kasih tahu CBO-nya 28. CBO berarti sini 28. Nah, GF ini garis singgung. Nah, ini dari titik pusat lingkaran. Maka ini akan membentuk sudut 90 derajat. Maka kita bisa cari dulu sudut COB-nya. Itu sama dengan 90 dikurangin 28 derajat ya. Nah, maka ini jadi 62 derajat. Nah, terus ditanya sudut AOB ini. Di gimana? Bingung? Nggak usah bingung. Kita tarik garis bantunya dari sini. Bikin garis singgungnya. Ya. Nah, maka dia akan membentuk yang namanya layang-layang. Ingat itu dia. Jadi garis singgung itu dia pasti akan membentuk layang-layang. Nah, maka ini kan diagonal. Otomatis ini kan 62. Seperti itu ya. Maka, oh ya, ini AOB-nya udah, ini 62-nya di sini ya. Nah, tadi saya yang bawah ini, yang COB. Nah, yang ditanya ini. Maka otomatis ini jadi 62 juga. Ingat sifat dari layang-layang, dia simetri. Ini OB-nya adalah sumbu simetri. Nah, terus yang ditanya, jadi sudut AOB-nya sama dengan 62 derajat. Nah, sekarang sudut OCD. OCD. Nah, ini kan ada di sini. Nah, ini kita lihat
kita bisa juga cari dulu di sini. Seperti itu ya. Maka kita bisa cari di mana sudut DOC. Nah, sudut DOC-nya berarti 180 derajat dikurangin sama 62 dikurangi juga 62. Maka ini ketemunya 180 derajat dikurangi sama 124 sama dengan 56 derajat. Nah, lihat ODC merupakan segitiga apa? Betul, segitiga sama kaki. Ingat ya, di materi sebelumnya juga begitu. Nah, maka kita bisa cari sudut OCD sama dengan 180 derajat dikurangi 56 derajat dibagi 2. Maka dengan 124 dibagi 2. Maka dengan 62 derajat. Seperti itu ya. Udah bukan? Mantap. Kita lihat lagi. Pada gambar di bawah, HT adalah garis singgung. HT ini garis singgung ya. Oke. Panjang AO 6 cm. AO-nya 6 cm. OT-nya 10. Dari sini sampai sini ini 10. Maka pertanyaan panjang AT-nya berapa? AT ini. Nah, berarti kita pakai Pitagoras. Kenapa? Karena ini pasti 90 derajat. Karena HP garis singgung. Ingat ya, walaupun garis tahu, tapi ada kata-kata garis singgung, maka dia dari titik pusat lingkaran ke titik singgung atau ke garis singgung, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Ya udah, kita cari AT-nya, kita tinggal pakai Pitagoras. Maka AT kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 100 dikurangi 36. Maka jadi AT kuadrat sama dengan adalah 64. Jadi AT sama dengan 8 cm. Ini 8. Terus dia nanya AP. AP ini P-nya di sini ya. Nah, ini sembunyi. Oke. Nah, kita lihat ini adalah bentuknya segitiga. Maka kita tinggal cari luasnya. Jadi kalau OA-nya alas, maka AT-nya tinggi. Terus kalau OT-nya alas, maka AP-nya tinggi. Ya udah, kita tinggal masuknya luas segitiga sama dengan luas segitiga. Yang dimana di sini adalah OA kali AT bagi 2, yang sebelah kanan AP kali OT bagi 2. Kita akan masukin OA-nya 6 kali AT-nya 8 per 2 sama dengan AP-nya yang ditanya kali OT. OT-nya 10 per 2. Nah, ini bisa kita coret. 6 kali 8 48 sama dengan AP kali 10. Maka jadi AP sama dengan 4,8 cm. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini segi 4 PQRS. Jadi segi 4 yang dimana merupakan garis singgung lingkaran semuanya. Jadi QR garis singgung, RS garis singgung, SP garis singgung, PQ garis singgung. Dimana PS tambah RQ sama 80 cm. Maka panjang PQ tambah SS berapa? Waduh, ini nggak ada angka-angka lain. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kayak gini kita ingat, kita kasih garis bantu. Nah, oke, kita bikinkan garis bantunya ke sini. Maka otomatis tadi kan di info, ini kan bentuk layang-layang ini O-nya ya. Nah, maka ini sama ini akan sama. Ini sama ini sama. Seperti deh, yang ini sama ini sama. Oke, ini sama ini sama. Nah, kita jangan bingung. PS tambah RQ sama dengan 80. PS ini garisnya 1 ya. Ini 1. Tambah yang ini 4. 1, 2, 3, 4. Tambah RQ. RQ mana ini kan? 3 ya. Ditambah 2. 80. Nah, kita lihat PQ. PQ tambah SR. Ini juga sama nih, PQ ke sini. Berarti 1 ditambah 2 ya. SR-nya mana? Ini 3 ditambah 1, 2, 3, 4. Berarti kan sama dong, seperti ini. Nah, maka dia juga sama dengan 80 cm juga. Oke, mudah bukan? Mantap. Kita lihat lagi. Pada gambar di bawah, BA dan CA adalah garis singgung. BA dan CA garis singgung dengan pusat O. Panjang OA-nya 50. OA-nya 50, ini 50 cm ya. Terus BA-nya 40. Nah, dia tanya panjang kali busur BC. Panjang kali busur yang mana? Ini dia. Nah, terus gimana dong cara carinya? Nah, jangan bingung. Kita cari dulu si OB. Ini 90 derajat. Maka kita cari dulu B kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang BA kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurang 40
kuadrat dengan 2500 dikurangi 1600 sama dengan 900. Ini OB kuadrat. Maka OB sama dengan 30 cm. Terus ditanya BC. Ingat, ini adalah OCAB adalah layang-layang. Ingat ya, tadi udah diinfo. Jadi kita cari dalam bentuk luas layang-layang. Luas layang-layang itu sama dengan 2 kali luas segi 3, yaitu OBA sama OCA. Jadi OBA sama OCA besar sama ya. Udah, kita tinggal masukin aja. Berarti kalau luas layang-layang dari diagonal, kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Yang ini 2 kali A kali T bagi 2. Diagonal satunya ada OA kali BC per 2. Sama dengan 2 kali BA kali BO ya, bagi 2. Nah, kita tinggal hitung OA-nya 50. 50 kali BC bagi 2 sama dengan 2 kali BA-nya adalah 40 dikali 30 bagi 2. Bisa coret ya. Bisa coret 25 ini bagi 5 8 bagi 5 6. Maka jadi BC-nya adalah 48 cm. Itu mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran, di mana sudut BOC ada 120 derajat. OA adalah 20 cm. Hitunglah luas layang-layang OBAC dan panjang BC. Waduh, ini ada sudutnya nih. Nah, ini yang saya bilang dengan kita menggunakan yang namanya sudut istimewa. BOC-nya ini 120. Ingat, tadi adalah OBAC adalah layang-layang, maka ini OA sebagai sumbu simetri, maka otomatis ini jadi akan 60 derajat. Oke, saya ganti warna dulu ya. Maka ini jadi 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa ini ada 90 derajat, maka ini jadi dia 30 derajat. Nah, dari sini kita menggunakan yang namanya sudut istimewa. Kenapa? Karena ini dikasih cuma OA-nya doang 20 cm di sini. Yang lainnya tidak ada angka panjangnya lagi. Terus gimana cara kita cari kan? Bingung. Nggak usah bingung. Nah, kita gambar ulang di sini. Nah ya, ini O, ini B, ini A. Ini 20 cm. Ini 90, ini 60, ini 30. Nah, terus perbandingannya gimana? Ingat, 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat. Yaitu 1 banding 3 banding 2. Nah, si OB ini kan sudut 30 menghadap ke garis OB, maka itu dia 30 perbandingan sama 1. Yang ditanya per yang diketahui sisi OA sudutnya berapa? 90, maka perbandingannya 2 dikali diketahuinya berapa? 20 cm. Oke, maka OB-nya adalah 10 cm. Seperti itu. Nah, terus kita mau cari si BA. Oke, BA-nya adalah dihadapkan dengan sudut 60, maka perbandingan akar 3. Yang ditanya per yang diketahui. Yang diketahuinya sama ya, 2 kali 20 cm. Maka jadi 10 akar 3 cm. Nah, maka luas layang-layang gimana? Ya udah, kita tinggal pakai rumus yang luas segitiga. Luas layang-layang itu sama dengan 2 kali luas segitiga, yaitu OB kali BA bagi 2 kali 2. OB-nya adalah berapa? 10. BA-nya berapa? 10 akar 3 bagi 2 kali 2. Nah, ini saya coret. Makanya jadi 100 akar 3 cm persegi. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang ditanya panjang BC, tali busur. Tali busur ya udah, tinggal masukin aja. Berarti luas layang-layang sama dengan D1 kali D2 bagi 2 deh. Berarti ini 100 akar 3 sama dengan 20 cm dikali sama BC bagi 2. Ini coret, ini 10. Coret. Maka BC-nya adalah 10 akar 3 cm. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi di sini. Pada garis singgung lingkaran di mana OA dan BC adalah sejajar. Jadi OA, BC ini sejajar, ada tanda ini ingat. Nah ya, ada tanda ininya sejajar. Oke. Nah, di mana
panjang BD 8. BD 8. Berarti ini 8 nih. Nah, OA-nya 5. OA itu yang ini. Nah, maka luas trapesium A, B, C, O. Waduh, gimana? Jangan bingung. Rumus luas trapesium apa sih? Jumlah sisi jajar yang tinggi bagi 2 kan. Nah, ingat di sini ada sudut 90, ada garis singgung, jangan lupa. Nah, kan kita butuh cari apa dong? Kita butuh cari si BC dong. Kan ini sisi jajarnya OA sama BC kan. Berarti kita harus cari BC. Waduh, ini gimana angkanya nih? Gak jelas. Nah, ingat OA ini jari-jari, maka OD jari-jari dong. OC juga jari-jari, maka ini juga 5. Ini juga 5. Seperti itu. Maka kita bisa cari Pitagorasnya dulu dari BC. Oke, jadi kita bisa cari Pitagoras dari BC. Ini O, ini C, ini B. Nah, OB-nya berarti ini 13, ini 5. Maka kita, ini 90 di sini ya. Maka kita bisa cari BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Maka 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Ini BC kuadrat. Maka BC-nya adalah 12. Seperti itu. Nah, terus mau cari luas trapesium. Luas trapesium, ingat ini sudah ketemu 12. Jumlah sisi jajar atas sama bawah udah ada. Terus tingginya ada nggak? Ada. OC, ya udah tinggal langsung aja luas trapesium A, B, C, O sama dengan OA ditambah BC dibagi 2 dikali OC. Berarti sama dengan 5 ditambah 12 dibagi 2 dikali 5. Berarti 17 bagi 2 kali 5. Sama dengan 85 per 2. 42,5 cm persegi. Udah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi. Titik B dan C adalah titik singgung lingkaran. Jari lingkarannya 6 cm dan panjang DE-nya 8 cm. Maka panjang AC-nya berapa? Seperti itu. Oke, kita jangan bingung. Kita masukin aja angka-angkanya dulu. Jari-jari 6. Ini saya pakai warna merah aja ya, biar lebih enak ya. Ini 6. Maka OE-nya juga 6. Ingat, jari-jari. Maka BO-nya juga 6. Terus case lagi Pak ya, DE 8. Terus ingat, di mana si titik B ini titik singgung, berarti ini garis singgung. AD juga garis singgung. Maka ini pasti akan 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Nah, berarti clue di sini kita harus cari si CD-nya dulu. Maka kita cari CD. CD kuadrat sama dengan OD kuadrat dikurangin OC kuadrat sama dengan 6 tambah 8 itu sama dengan 14 ya, kurang 6 pangkat 2, ini sama dengan 196 dikurangi 36 sama dengan 160. Ini CD kuadrat, maka CD sama dengan 4 akar 10 cm. Oke, nah ini ketemu nih 4 akar 10 cm. Oke, nah dari sini kita gimana dong carinya? Nah, ini yang dibilang kita menggunakan yang kesebangunan atau perbandingan. Jadi kita pecah segitiganya. Oke, kita harus susun dulu sesuai dengan sudut sama bentuknya. Oke, nah ini 90. Nah, yang OCD saya balik. Saya samain. Jadi kita harus bikin samain biar nggak bingung hitungnya. Nah, ini berarti C-nya di sini. Nah, ini kan sama-sama D, maka sudutnya sama dong. Ini sama ini akan sama. Nah, maka yang sebelah sini sama ini akan sama nih. Seperti itu ya. Oke, maka ini D-nya. Ini jadi O-nya. Nah, kita tahu OD-nya adalah 14. Oke, nah CD-nya adalah 4 akar 10. OC-nya adalah 6. Nah, di sini kita mau cari, BD-nya kita tahu 6 tambah 6, 12, maka BD-nya 20. Nah, kita perlu cari si AD dong, seperti itu. Gimana kita gunakan perbandingan? Maka BD per CD sama dengan AD per OD. Oke, jadi ingat ya, yang atas punya gambar pertama, yang bawah punya gambar yang kedua. Ini gambar pertama, ini gambar yang kedua, jangan sampai terbalik. Maka BD 20, CD-nya berapa? 4 akar 10, sama dengan AD yang ditanya, per OD-nya adalah 14. Oke, ini bagi 2, bagi 4 nih 5. Otomatis jadi 70 per akar 10
sama dengan AD. Wah, ini gimana saya selesainya? Ingat, di bawah ada akarnya, maka kita harus selesaikan dengan cara merasionalkannya. Saya balik dulu ya, jadi AD sama dengan 70 per akar 10. Nah, ini cara merasionalkannya gimana? Kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu akar 10 kali akar 10. Maka ini jadi 70 akar 10, akar 10 kali akar 10, maka ini 10. Coret, maka jadi 7 akar 10 cm. Karena ini tanya adalah AC, maka adalah di sini AD dikurang CD. Maka AD-nya adalah tadi 7 akar 10, CD-nya 4 akar 10, sama dengan 3 akar 10 cm. Mudah bukan? Mantap. Nah, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan serta nyalakan lonceng notifikasinya.